Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan membahas egoimi yang keenam, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sadar atau tidak, semua orang dengan giatnya mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kepuasan. Melalui berbagai cara kita berusaha untuk mencapai itu semua. Mengapa orang suka film love story? Karena dia berharap suatu saat menemukan cintanya dan hidup bahagia. Mengapa orang mengejar kekayaan? Karena mereka berharap menemukan keamanan. Mengapa orang mengejar kekuasaan? Karena mereka berharap dapat menemukan kepuasan. Mengapa orang membangun rumah mewah, desain minimalis, furniturnya mahal, empuk dan nyaman? Karena mereka berharap menemukan kedamaian dan ketenangan. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity mengatakan bagaimana manusia berjuang habis-habisan mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kepuasan. Tetapi ujung-ujungnya mereka kecewa, mereka tidak pernah dipuaskan. Itu sebabnya Lewis mengatakan, jika saya menemukan dalam diri saya ada hasrat yang tidak bisa dipuaskan dalam dunia ini, maka satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal ialah saya ini diciptakan untuk dunia yang lain. Jika uang, kekuasaan, kesuksesan, dan seks semua itu tidak memberikan ketenangan, kedamaian, dan kepuasan seperti yang kita harapkan, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah kita dirancang untuk sesuatu yang lebih besar, yang bukan dari dunia ini. Apakah itu? Home bukan bicara soal rumah, tetapi tentang kedamaian, ketenangan, dan kepuasan sejati. Itu sebabnya dari ayat 1-4 Yesus menjelaskan bahwa anak manusia harus menderita dan mati bagi manusia supaya menyediakan tempat, yaitu rumah Bapa, home bagi kita. Supaya di tempat Yesus berada, kita pun berada. Saudara, memang benar bahwa Yesus sedang berbicara soal sorga. Namun kita perlu ketahui bahwa hidup yang kekal bukan hanya waktu kita mati dan nanti masuk sorga, melainkan hidup kekal itu kita nikmati mulai dari sekarang. Waktu kita terima Yesus Kristus, kita dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Sayangnya kita seringkali bertanya seperti Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Seringkali gereja yang populer dan khotbah yang disenangi orang adalah khotbah yang menunjukkan cara, steps, metode, bagaimana 7 cara mendapatkan terobosan finansial saudara. 5 langkah membangun keluarga bahagia, 12 langkah untuk mendapatkan mujizat yang kau tunggu-tunggu. Ini yang dicari orang. Ketika saudara ke gereja mencari cara, metode, dan langkah, saudara akan kecewa. Alkitab tidak pernah memberi keterangan yang konsisten untuk hidup baik. Sebab kekristenan bukan tentang bagaimana, bukan soal metode. Kekristenan itu berbicara tentang siapa, pribadi. Pertanyaan Thomas, bagaimana caranya, dijawab oleh Yesus dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara lihat, it's not about how, it's about who. Bukan cara atau langkah atau metode, melainkan pribadi Yesus itu sendiri. Mengapa? Sebab Yesuslah satu-satunya jalan yang menjembatani jurang dosa dan kematian. Yang membuat kita terpisah dari Allah adalah kejahatan kita. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita ialah segala dosa-dosa kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, melalui karya Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, dan hubungan yang dulunya terputus kini dipersatukan dalam Kristus. Yesuslah kebenaran, satu-satunya ukuran kebenaran yang sejati, standarnya ada di dalam pribadi Yesus. Kebenaran yang kita buat-buat selalu ada udang di balik batu. Seperti orang lagi mendapat masalah, makanya rajin datang beribadah supaya Tuhan tolong dia. Atau seperti orang sedang bersalah, makanya dia memberi persembahan ke Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, dan dia tidak bisa dimanipulasi dengan apapun juga. Itu sebabnya Yesaya katakan, kebenaran manusia itu seperti kain kotor yang dipersembahkan kepada Allah. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Jika ini saudara tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka yang Allah lihat sekarang adalah kebenaran Yesus yang telah membenarkan kita. Yesuslah hidup, satu-satunya sumber hidup kita. Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Waktu saya melihat berita Hamas membunuh 1000-an orang lebih, wanita, anak-anak manula dibantai habis-habisan, saya marah sekali, saya sedih. Tetapi ketika melihat lagi serangan Israel ke Gaza, ada anak-anak, keluarga, dan warga sipil mati dihantam roket, kota mereka hancur habis-habisan, saya lebih marah lagi dan sedih lagi. Sejenak saya berpikir, mereka semua butuh Yesus. Mereka bisa menemukan jalan damai, kebenaran yang akan memerdekakan kedua pihak, dan hidup baru, hidup berdampingan dalam kasih Kristus. Itu sebabnya semua orang di seluruh dunia membutuhkan Yesus. Izinkan saya menutup dengan
pernyataan ini. Krishna berkata, kulihat jalan. Muhammad berkata, aku nabi pemberita jalan. Buddha berkata, aku mencari jalan. Confucius berkata, aku tahu jalan. Para pemikir zaman baru berkata, kita sedang menuju ke sana. Namun Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan berkati kami semua, setiap jemaat Tuhan dan semua orang di seluruh dunia membutuhkan Engkau. Kami rindu untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga kami menikmati hidup yang baru, surga yang nyata di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.